Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita bahas lagi nih masalah Rempang ya kawan-kawan. Ya, kemarin sempat digusur di sana, atau bukan kata gusur ya, kayaknya terlalu kasar kalau digusur. Ya, ada proyek Rempang Eco City di sana, di Batam sana. Kemarin juga sempat demo dan ricu juga di sana. Tetapi perlu kita berdoa kawan-kawan, semoga hal seperti itu tidak terjadi kembali, dan semoga semuanya sudah menjadi kondusif, dan saya pikir semoga bisa kembali baik-baik saja. Tetapi masalah proyek tersebut kawan-kawan, pemerintah diminta untuk menunda proyek Rempang Eco City hingga pemilu 2024 selesai. Kenapa? Karena supaya semuanya bisa kondusif, coba pemerintah fokus dulu untuk menyukseskan pesta demokrasi di 2024 sebelum untuk memfokuskan tentang proyek-proyek itu. Kan Pak Jokowi masanya masih panjang, itu mungkin sampai Oktober 2024 kalau tidak salah. Jadi ya usahakan selesai dulu Pilpres, barulah kemudian proyek itu dilanjutkan. Kenapa? Karena ya mungkin masyarakat di Rempang juga belum siap untuk pindah, ada yang belum siap untuk pindah, kemudian mereka juga masih mikir mau pindah dari Rempang di tempat yang baru, mereka mau kerja apa itu, supaya mereka punya kesiapan yang matang. Alangkah baiknya agar pemerintah menunda terlebih dahulu proyek Rempang Eco City itu hingga Pilpres selesai. Kemudian kawan-kawan, ada dari National Corruption Watch itu meminta pemerintah tunda proyek Rempang Eco City karena proyek Rempang berpotensi jadi ladang korupsi untuk danai pemilu 2024 itu. Itu kata dari NCW atau National Corruption Watch itu. Nah, ini yang kemudian akan kita bahas lebih dalam lagi kawan-kawan. Ketua Umum National Corruption Watch, Ibu Hanifah Sutrisna, mendorong pemerintah menunda realisasi proyek Rempang Eco City. Menurutnya, proyek ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mengganggu stabilitas keamanan. Pak Jokowi masih ada waktu hingga Oktober 2024 untuk merealisasikan PSN di Pulau Rempang itu. Kenapa harus dipaksakan sebelum pemilu? Ujar Ibu Hanifah dalam konferensi pers di Sekretariat DPC NCW Jakarta pada Rabu 27 September kemarin kawan-kawan. Ia mengklaim bahwa pemaksaan proyek ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing yang menginginkan situasi tidak kondusif menjelang pemilu 2024. Selain itu, Ibu Hanifah menyoroti berbagai potensi korupsi yang terjadi dari proyek Rempang Eco City. Ia mengklaim bahwa terdapat potensi korupsi mulai dari jalannya kesepakatan investasi hingga pembebasan lahan milik warga. Meskipun data-data terkait dengan korupsi tidak dipaparkan secara detail itu. Nah, pengaduan masyarakat mengatakan bahwa tidak semua dari lahan-lahan yang diganti itu benar-benar diganti dengan layak, kata Ibu Hanifah. Ibu Hanifah turut menyinggung kesan proyek Rempang Eco City yang begitu dipaksakan sebelum Pilpres. Ia mengklaim jika proyek Rempang Eco City ini terus dipaksakan selesai sebelum Pilpres, akan muncul pandangan di masyarakat bahwa proyek itu dipakai untuk pembiayaan menghadapi gelaran pemilu 2024 mendatang. Jangan sampai rakyat melihat bahwa pemaksaan dilaksanakannya Rempang Eco City ini adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk Pilpres, kata Ibu Hanifah. Ia menduga bahwa proyek ini dipaksakan agar pencairan anggaran dari investor dapat direalisasikan. Selain itu, NCW juga mengklaim pihaknya mendapatkan informasi bahwa terdapat pihak yang membujuk masyarakat untuk menerima relokasi dan menawarkan lokasi rumah yang strategis meskipun pihak itu tidak disebutkan dengan jelas. Ada pihak yang meminta sejumlah biaya untuk mendapatkan rumah lebih cepat, lebih bagus lokasinya dan lain-lain. Ada pihak yang bermain di situ. Ia juga mengkritik Menteri Investasi Pak Bahlil Lahadalia itu, yang semestinya lebih mementingkan kepentingan rakyat.
Pak Bahlil yang berasal dari aktivis jalanan seharusnya lebih peka dan sensitif terhadap jeritan rakyat kecil, bukannya lebih memihak kepada pengusaha, apalagi membela kepentingan pengusaha asing itu. Seperti itu ujar dari Ibu Hanifah, kawan-kawan. Ya, dari awal, NCW juga bilang proyek Rempang berpotensi jadi ladang korupsi untuk mendanai pemilu 2024, kawan-kawan. Penolakan pembangunan Rempang Eco City memicu bentrok antara warga dan aparat gabungan TNI, Polri, dan di Direktorat Pengamanan Aset BP Batam di Pulau Rempang, kawan-kawan. Nah, sejak 7 September 2023 lalu, kawan-kawan, Kepulauan Riau di Batam itu. Dalam hal ini, National Corruption Watch menilai pemerintah harus menahan diri terkait realisasi proyek Rempang Eco City, kawan-kawan. Ya, sebaiknya proyek Rempang Eco City ini sejenak ditunda terlebih dahulu, diamankan terlebih dahulu, dijaminkan kepada masyarakat Rempang dulu apakah di tempat barunya sudah ada rumah di sana yang layak ditempati, sudah ada pekerjaan yang bisa didapatkan di sana, ataukah ya setidaknya berikan dulu lah akses ke semuanya sebelum pemindahan masyarakat, kawan-kawan. Jadi seperti itu yang kami harapkan di bagian tersebut. Nah, Ketua Umum National Corruption Watch Ibu Hanifah juga bilang bahwasanya jika kesan dari proyek Rempang Eco City ini dikerjakan secara pemaksaan, secara cepat, maka bisa jadi ada sebenarnya hal di balik semua itu. Apakah kemudian dananya akan dipakai untuk pemilu 2024 ataukah seperti apa? Jelas dalam omset berpikir masyarakat juga menilai hal tersebut, juga pasti berspekulasi akan ada hal-hal seperti itu. Ia mengatakan bahwa proyek tersebut berpotensi memantik konflik sosial yang serius bagi stabilitas keamanan negeri itu. Nah, Pak Jokowi masih ada waktu, sekali lagi itu, masih ada waktu sampai 2 Oktober 2024. Harusnya ini harus lebih diperhatikan lebih dalam lagi. Kenapa harus dipaksakan sebelum pemilu? Rakyat rindu sosok Jokowi yang peduli dengan jeritan rakyat kelas bawah itu. Kenapa proyek Rempang ini harus dilakukan sebelum pemilu itu? Kenapa terlalu tergesa-gesa? Apa hal yang sebenarnya dicari oleh pemerintah sekarang? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.